Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul sayur atau sayuran cepat saji dengan kelompok kami yang terdiri dari saya, Aku Suryanti, ada Nandia Jempoko Arum, dan Siva Amalia. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sayuran cepat saji ini. Sayuran merupakan makanan penting yang harus selalu dikonsumsi setiap kali makan. Sayuran memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Kurang mengonsumsi sayur merupakan perilaku makan yang dapat merugikan bagi kesehatan dan dapat mengakibatkan tubuh mengalami kerusakan, kekurangan zat gizi seperti vitamin, mineral, dan serat sehingga dapat menimbulkan terjadinya berbagai penyakit, misalnya konstipasi dan kanker. Maka dari itu, kita membuat sayuran cepat saji ini yang inovatif ini dengan macam-macam bumbu agar masyarakat bisa tidak bosan. Hal ini sangat baik bagi masyarakat agar masyarakat luas dapat mencoba dengan praktis dan mendapat manfaat yang sangat baik. Selanjutnya, tujuan yang akan dicapai dari sayuran cepat saji ini yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha, untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dalam berwirausaha. Nah, selain itu, keunggulan dalam produk kami yaitu yang pertama, menghemat biaya karena harga tidak terlalu mahal, menjadikan tubuh semakin sehat jika sering mengonsumsi sayuran, terdapat kaya akan nutrisi, dan meningkatkan kekuatan otak. Nah, analisis pasar yang kami lakukan yaitu berdasarkan analisis yang kami lakukan di pasaran, untuk sayuran cepat saji ini masih banyak orang yang mengetahuinya dan belum banyak yang menjual di pasaran. Hal ini dapat menjadi peluang yang baik bagi kami untuk bisa memberikan sesuatu yang baru untuk masyarakat, terutama masyarakat. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, kebanyakan masyarakat sekarang yaitu anak-anak, ibu rumah tangga, dan para remaja yang sibuk dengan kegiatan sehingga lupa akan makanan sehatnya. Untuk itu, analisis pasar berupa target pemasaran, kami lebih membidik ibu rumah tangga dan mahasiswa karena mereka lebih menyukai tipe sayuran cepat saji yang praktis. Kesimpulannya yaitu, kami ingin menyediakan sebuah produk yang dapat digunakan oleh semua kalangan yang ada di masyarakat untuk kesehatan bersama. Selanjutnya dibacakan oleh Nani. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada HPP. HPP merupakan untuk mengetahui biaya produksi per unit. Untuk menghitung HPP yaitu menggunakan rumus AVC sama dengan TVC per Q atau menggunakan AVC sama dengan TVC per Q. Kemudian BF sama dengan TVC per P kurangi AVC. Selanjutnya ada perhitungan R per C. R per C merupakan perhitungan antara total penerimaan dengan total biaya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada payback period atau PBP. PBP merupakan jangka waktu yang tertentu menunjukkan terjadinya arus penerimaan kembali modal investasi yang dikeluarkan sebelumnya. Untuk menghitung PBP menggunakan rumus jumlah investasi per laba dikali 1. Selanjutnya manajemen SDM dan bisnis. Yang pertama ada ketua tim yang dipimpin oleh Nandia, kemudian ada produksi yang diisi oleh Afi dan Siva, kemudian ada pengolahan kebersihan dan keuangan yang dikelola oleh Nandia, dan distribusi dikelola bersama. Ketua tim memiliki tugas untuk mengordinasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan usaha, menyusun rancangan kerja, mengawasi, mengontrol, dan memonitor anggota yang lain, serta mengambil keputusan terhadap setiap masalah.
produksi memiliki tugas melaksanakan proses produksi, menyiapkan bahan untuk produksi, mencatat jumlah dan produk produksi yang digunakan, serta menjaga kualitas rasa dan higienitas. Selanjutnya, kebersihan dan keuangan bertugas menjaga kebersihan kedai, membersihkan alat dapur yang telah digunakan, menjaga bahan-bahan tetap bersih, mengatur jumlah uang yang masuk dan keluar, serta membuat laporan keuangan. Yang selanjutnya, distribusi dan pemasaran tugasnya membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi, mengantarkan pesanan kepada pelanggan, mengantarkan kebutuhan dalam proses produksi, menentukan media promosi, serta menentukan metode penjualan. Selanjutnya, strategi pengembangan bisnis. Strategi yang digunakan yaitu membuka cabang baru, memberikan variasi menu yang lebih menarik, mengadakan kerjasama dengan perusahaan, serta mengadakan kerjasama dengan distributor bahan produksi. Nah, selanjutnya cara produksi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian bersihkan sayuran, kemudian potong sayuran sesuai yang diinginkan, kemudian masak sayur setengah matang, tapi untuk menu tumisan tidak dimasak setengah matang. Kemudian siapkan bumbu yang telah dibutuhkan untuk resep masakan dan olah menjadi bumbu siap saji. Kemudian masukkan bumbu yang sudah diolah ke dalam kemasan kecil, kemudian kemas sayuran dan bumbu ke dalam kemasan yang sudah disiapkan. Yang terakhir, vakum kemasan agar produk aman sampai ke pelanggan dan tidak cepat busuk. Kemudian cara pemasaran, berdasarkan 4P. Yang pertama, produk. Usaha sayuran cepat saji, produk utama yang dipasarkan adalah sayuran. Selain dari kualitas produknya, sayur juga menyajikan banyak varian menu, yaitu sayur tumis seperti kangkung dan bayam, sayur sop, dan sayur lodeh. Keunikan paling mencolok yang dapat membuat sayur dikenal adalah inovasi kemasannya. Yang kedua, blast. Strategi pemasaran blast untuk sayur adalah melalui toko offline atau kios, melalui online shop via e-commerce yaitu Shopee, dan melalui online shop via media sosial yaitu WA, Instagram, dan satu menu sayuran cepat saji dari Maya. Yang keempat, promotion. Beberapa strategi promosi yang dilakukan oleh Sayurs yaitu iklan, promosi, penjualan, dan public relation. Selanjutnya, perencanaan keuangan atau biaya. Terdiri dari meja, kursi, kulkas, vakum, plus sealer, pisau, telenan, cobek, baskom, wajan, spatula, timbangan, sendok garpu set, mobile printer, kompor tungku. Untuk unit, harga, nilai investasi, nilai sisa, penyusutan, dan umurnya bisa dilihat sendiri. Untuk biaya tetap, ada listrik dan air. Unitnya 1, satuannya Rp250.000. Bulanan Rp250.000. Yang kedua, sewa tempat. Unitnya 1, satuan Rp500.000. Bulanan Rp500.000. Yang ketiga, gaji karyawan. Jumlah unit 3, 1 bulanan. Biaya nasional atau variabel. Terdapat wortel, buncis, kentang, kubis, seledri, daun bawang, bawang merah, bawang putih, garam, gula, lada, kaldu bubuk, minyak goreng, packaging plastik, dan kertas printer. Proyeksi laba rugi.
Penerimaan jumlah produksi 50. Unitnya porsi, harga jualnya 100.000. Harga jual 10.000. Untuk rupiah per hari 500.000. Untuk rupiah per bulan 15 juta. Biaya operasional, biaya variabel per hari 131.500. Per bulan 3.945. Biaya tetap per hari belum diketahui, per bulannya 750.000. Kosnya per bulan 7.695.000. Untuk labanya per hari 243.500. Per bulannya 7.305 rupiah. Nah, bagi company sendiri memiliki BEP di sini memiliki BEP yaitu 7.695.000 per 1.500.000 dengan jumlah 5.130. Dengan harga minimal untuk penjualan sayur cepat saji ini adalah sebesar 5.130 per porsi yang disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi sehingga bisa memperoleh keuntungan. BEP volume dengan rumus PFC per P min AVC dengan 3.750.000 per 10.000 dikurangi 263.630 dengan jumlah 509. Nah, kesimpulannya yaitu usaha sayuran cepat saji ini harus menjual minimal sebanyak 508 porsi per bulan atau 17 porsi per hari untuk bisa menutupi biaya yang dikeluarkan selama produksi. Hal ini berarti jika perusahaan mampu menjual produk lebih dari 508 porsi per bulan, maka akan mendapatkan keuntungan sebaliknya. Jika menjual kurang dari 508 porsi, maka akan mengalami kerugian. Nah, berikut kurang lebih contoh produk yang akan kami produksi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.